Al-Faqir kepingin dengar dari Ustadzuna kenapa beliau kok bisa manfaat itu apa rahasianya, punya apa beliau ini. Tidak mungkin beliau lahir langsung brul, kan nggak mungkin. Nah, dikatakan ada pepatah yang mengatakan bahasanya ida urifas sabab zalal ajab. Kalau diketahui sebabnya akan hilang itu yang namanya kekaguman. Karena makanya seseorang itu terkadang kagum, kok bisa Ustadz ini ya, tapi kita tidak melihat di belakangnya apa yang dia lakukan. Makanya dikatakan man kana bidayatuhu muhriga kana nihayatuhu musyriga. Siapa orang yang permulaannya capek, mau payah, mau ini mau itu, maka nihayatuhu musyrigah, di akhirnya dia akan cemerlang dan manfaat serta barokah. Oleh karena itu Al-Faqir kepingin dengar dari beliau kalimat-kalimatnya tentang apa sih, supaya teman-teman ini tahu. Kok I love you Habib, waduh. Enggak laki. Ini kalau perempuan istrinya Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, nanti kita kepingin dengar Al-Faqir. Coba ambilkan ces-cesannya habis baterainya itu. Mati nangis nanti anak buahnya itu. Ces-cesannya anak. Coba anak ambil sini. Nah, kita dengarkan dari Al-Ustaz, dari antum Ustaz, apa yang membuat antum kok bisa seperti ini? Diambil orang manfaatnya dari tangan antum yang kesurupan, kadang mungkin kena gangguan aura-aura, bisa apa sih? Punya rahasia apa antum? Dan maaf mungkin kalau kalimat saya mungkin sedikit agak kurang bagus, artinya bohong ketika orang seperti beliau kalau nggak ada sirnya, nggak ada resepnya, kan seperti itu. Nggak mungkin ada makanan langsung enak kecuali di situ ada resep lah. Ayo di malam yang barokah ini kita pingin apa resep yang beliau punya sehingga beliau bisa manfaat sebegini luas. Anak ngambil ces-cesan, antum kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Mungkin pakai mic nanti, pakai mic biar dengar. Dengar. Hah? Ya, pakai mic dulu dengar. Alhamdulillah, tadi ma'ana Al-Habib Abdul Ghadir bin Zaid Ba'bud. Beliau Masya Allah salah satu mutakharrij dari Hadramaut Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, guru besar kita, guru mulia kita, guru maha guru dari guru-guru para ulama dan para habaib di Indonesia sini ya, dan di seluruh negeri Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Alhamdulillah ya, tadi beliau salah satu mutakharrij dari guru besar dari para guru-guru di Nusantara ini, bahkan di seluruh dunia, yaitu yang sudah kita kenal ma'ruf, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Bakar bin Salim, matana bitul hayati, amin ya rabbal alamin. Dan kita diberi kesempatan bigodarillah bisa hadir di tempat yang mulia ini. Bagi saya ini satu-satunya di Indonesia yang replika daripada gambaran Zambal ya. Di sini banyak bentuk-bentuk makom-makom para wali Allah, di antaranya Fagil Muqaddam. Di sini luar biasa, terasa sekali auranya dan robitohnya. Bagi saya luar biasa, bahkan beliau sendiri juga persis kekuatan robitoh yang beliau ajarkan ke santri-santrinya, ke orang-orang, ke masyarakat, itu betul-betul di sini terasa dan beliau terapkan, bukan secara batin saja, bahkan bohir beliau sampai saking robitohnya kuat sampai betul-betul mirip Habib Umar bin Hafid. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan ini kita tidak ingkari, banyak dari kita juga yang pasti menyangka beliau mirip Habib Umar bin Hafid. Luar biasa. Itu barokah dari kita sami'na wa ata'na, zahir batin dengan guru.
Inilah kenapa Al-Fakir mendapatkan manfaat yang luar biasa, karena tidak lepas daripada manhaj dari guru-guru kita, dari thariqah guru-guru kita, khususnya para habaib, sampai detik ini dan sampai insya Allah kami wafat dalam ala thariqati. Amin. Dan Al-Fakir ya, bersama beliau juga dulu, beliau sahibuna di Az-Zahir, Masya Allah ya, kadang satu kamar, kadang beliau ini luar biasa. Beliau ini yang Al-Fakir tahu dulu bagian bangun-bangunin anak-anak tidur, anak-anak santri tidur. Anak-anak santri tidur, beliau yang bagian bangun-bangunin, gepuk pakai rotan. Pakai rotan sebelum subuh malah ya, sebelum subuh. Saya ingat betul, bahkan ada yang masih tidur di dekat kamar mandi ya di Az-Zahir waktu itu. Beliau semangat dan bahkan beliau yang paling tegas betul, luar biasa. Tapi kalau sudah ada samar, beliau paling lincah, paling mahir dalam joget samar, zapin, masih ingat saya, Masya Allah. Itulah kehidupan kami di waktu di pesantren. Bahkan kami juga berjuang di sini bersama teman-teman, bersama beliau juga, ini untuk menghilangkan apa ya, mengobati rasa kerinduan Al-Fakir bersama beliau juga di sini. Dulu sama-sama berjuang dari awal, dari mulai Habib Taufik sampai di Az-Zahir bersama beliau, berjuang bersama beliau dengan bersama anak-anak santri di Az-Zahir. Kemudian sampai pernah Al-Fakir tidak tidur 7 hari 7 malam, 1 detik pun di Az-Zahir, karena waktu itu full luar biasa ya. Ada yang belajar di dalam kelas, tapi di luar kelas juga ada untuk tambahan takhasus anak-anak santri. Kemudian nggak tahu kenapa Al-Fakir ini kesulitan tidur sampai 7 hari 7 malam. Melihat anak-anak yang tidur di masjid, bahkan di lantai, di tangga-tangga masjid, itu Al-Fakir sampai, ya Allah, kok gampang banget mereka tidur. Itu Al-Fakir mengisinya dengan belajar, dengan zikir, sampai Al-Fakir mengatakan, kenapa kok nggak bisa tidur? Waktu itu ada Ustaz Hadi, mungkin Ustaz Hadi ingat ya, biasanya beliau nonton. Saya minta di ruqyah, Ustaz tolong ruqyah saya ini tidak tidur, sudah 7 hari 7 malam. Sudah 7 hari 7 malam, akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit dikasih obat ya, obat penenang tidur itu. Waktu itu 1 pilnya 10.000, lumayan mahal ya tahun itu, tahun 2001-2002 kalau nggak salah di sini. 2001-2002 kalau nggak salah. Kemudian alhamdulillah sembuh dan dipindahkan ke Beladu Timur, ke tempatnya Habib Ali. Allah yarham ya, kakaknya Habib Hasan bin Ismail Mukhtar. Di situ Al-Fakir 1 tahun mengajar di Darul Mustafa ya, di madrasahnya beliau. Berjuang juga di situ sampai Al-Fakir pernah keram tangan sampai keluar darah dari hidung, dan ternyata diperiksa di rumah sakit dibawa sama Ali. Kata dokternya ini untung nggak terlambat karena sudah akut kena lambung sudah luka sampai kurus, ini sampai betul-betul kaku. Alhamdulillah dirawat 1 minggu di sana, sembuh. Terus berjuang lagi bersama beliau di waktu itu di Beladu Timur. Kemudian setelah itu keluar, masih belum keluar dari pesantren, mondok lagi di Habib Taufik 2 tahun ya, untuk takhasus syariah dan lughah. Setelah 2 tahun barulah Al-Fakir keluar, berjuang dengan luar biasa, dan bahkan pernah dijodohkan sama Habib Taufik sampai 3 kali. Ustazah cantik-cantik juga, tapi gagal. Sampai di orang tuanya gagal karena mungkin melihat Al-Fakir yang cacat gitu. Dan malah sekarang ini istri Al-Fakir adalah seorang mahasiswi lulusan desain ya, jurusan desain, tapi nggak lulus. Tetapi luar biasa, alhamdulillah, hatinya seperti ustazah, sabar luar biasa, dan saat sekarang ini sudah hampir 11 tahun tidak pernah menyakiti hati Al-Fakir, bahkan menyemangati di dalam
jalan ini, di dalam perjuangan ini untuk membantu orang lain, yang manfaat ke orang lain. Dan alhamdulillah Al-Fakir di pesantren tidak sekolah, bahkan hanya kelas 5 saja SD, enggak lulus, tapi alhamdulillah supir S1 yang menjaga anak-anak malah S2, dan mereka malah ada yang dosen, profesor yang ikut bergabung. Ini anggota kami, kalangan dari orang-orang pintar, ustadz, dosen, profesor, dokter. Ini barokahnya kita bersabar berjuang selama di pesantren dan sami'na wa ata'na bersama. Tentunya barokah dari para teman-teman, dari para habaib yang sama-sama berjuang.